Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Tema untuk pertemuan kali ini adalah kepemimpinan pendidikan. Adapun sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep kepemimpinan pendidikan. Adapun indikatornya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tipe atau gaya kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi faktor-faktor kepemimpinan pendidikan. Yang keempat adalah mampu mengidentifikasi dimensi-dimensi kepemimpinan pendidikan. Dan yang kelima adalah mampu menguraikan karakteristik kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan masih menjadi diskursus yang cukup menarik sampai dengan saat ini. Alasan yang mendasari adalah pertama, kepemimpinan sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap maju mundurnya organisasi. Yang kedua, keprihatinan tentang keberadaan lembaga pendidikan Islam di tanah air yang sebagian besar mutunya belum menggembirakan, dan ini menjadi persoalan mendasar dari lembaga pendidikan baik umum maupun Islam. Pembaharuan suatu lembaga pendidikan perlu lebih ditekankan pada faktor budaya, yang antara lain berupa kepemimpinan kepala sekolah yang kuat atau strong leadership. Dan juga beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan pendidikan yang efektif dengan sekolah yang efektif. Misalkan dari penelitian Hellinger dan Litwood yang menyimpulkan bahwa sekolah yang efektif senantiasa dipimpin oleh kepala sekolah yang efektif pula. Maka dari itu, pembahasan terkait dengan kepemimpinan pendidikan menjadi sangat menarik dan akan terus dikaji. Teman-teman mahasiswa sekalian, istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian. Kata kepemimpinan yang menjelaskan sifat atau ciri bagaimana mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan seseorang. Sedangkan kata pendidikan menerangkan objek di mana kepemimpinan itu dilakukan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu leadership, yang berarti adalah power of leading, artinya adalah kekuatan untuk memimpin. Sedangkan secara istilah, leadership is the relationship in which one person, the leader, influences the others to work together willingly on related tasks to attain that which the leader desire. Artinya apa? Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang, yaitu pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan sukarela dalam tugas terkait untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemimpin. Jadi indikator utamanya adalah mempengaruhi orang lain untuk mampu atau mau bekerja sama dan dengan sukarela. Jadi, tugas seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program, akan tetapi dia harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya atau masyarakatnya untuk turut andil berperan secara aktif sehingga akan memberikan kontribusi yang positif pula. Teman-teman mahasiswa sekalian, dimensi kepemimpinan secara garis besar ada tiga. Yang pertama adalah dimensi kepemimpinan organisasi. Ini bertujuan mendorong efektivitas dan menjaga keberadaan organisasi di lingkungan. Fokusnya adalah eksternal organisasi, bagaimana menetapkan dan menjelaskan arah tujuan, mengarahkan sumber daya organisasi sesuai tujuan, dan mempromosikan tujuannya. Yang kedua, dimensi kepemimpinan operasional. Bertujuan untuk mendorong kesiapan operasi dalam efisiensinya, fokus ke internal organisasi. Fungsinya adalah merencanakan proses, mengorganisasikan dan mengendalikan, mengukur dan menyelesaikan masalah.
Sedangkan yang ketiga adalah dimensi kepemimpinan personal, bertujuan untuk mendorong produktivitas individu. Fokusnya adalah memimpin orang, menyeleksi dan membangun kapasitas individu, menjelaskan harapan organisasi kepada pegawai, memotivasi dan mengembangkan pegawai. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin? Menurut teori Gary Youkal, bahwa perilaku pemimpin dipengaruhi oleh yang pertama adalah leader traits, karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah leader power, kekuatan seorang pemimpin. Yang ketiga adalah situational variable. Yang keempat adalah intervening variable. Dan yang kelima adalah success criteria. Tanda panah menunjukkan hubungan dari faktor-faktor yang kemudian berpengaruh terhadap leader behavior. Mahasiswa sekalian, apa saja dasar untuk pengambilan keputusan dari seorang pemimpin? Yang pertama adalah intuisi. Berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif, keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua adalah pengalaman, sehingga dia dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan juga baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah fakta atau data, sehingga dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan juga baik. Kemudian tingkat kepercayaan lebih tinggi, sehingga dapat diterima dengan rela dan juga lapang dada oleh anggota bawahannya. Yang keempat adalah rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil. Apa saja tipe atau gaya kepemimpinan? Ada beberapa tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter. Ini gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan pelaksanaan pekerjaan, terus memantau bawahan, dan juga sanksi atau hukuman merupakan alat atau metode yang utama. Yang kedua adalah demokrasi, menghargai setiap individu, mendengarkan nasihat dan juga sugesti, saran, masukan dari bawahannya, dan juga ada pendelegasian wewenang yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire, memberikan kebebasan kepada bawahannya, tidak membuat aturan disiplin yang begitu ketat karena menganggap bahwa sesuatu yang melanggar demokrasi. Kemudian ada pseudo-demokrasi, sikapnya seolah-olah demokratis, tetapi di balik itu memiliki siasat dan juga selalu memanipulasi pendapatnya seolah-olah pendapat semua anggota. Kemudian ada situasional, ini bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi, berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang berikutnya adalah transaksional, berfokus pada status kepemimpinan dan orang yang dipimpinnya, terdapat garis komando yang jelas dan juga ada reward bagi anggota kelompok yang memiliki prestasi. Kemudian transformasional, mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Dan karismatik, memiliki kepribadian yang kuat yang merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Teman-teman sekalian, dari berbagai gaya atau tipe kepemimpinan yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu gaya kepemimpinan yang menjadi alternatif terbaik kepemimpinan saat ini dan yang akan datang. Apa itu? Adalah kepemimpinan profetik. Profetik berasal dari bahasa Inggris yaitu prophet yang berarti nabi atau rasul. Sedangkan profetik berasal dari kata sifat profetik yang berarti kenabian. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang bersifat kenabian. Dan paradigmanya adalah paradigma kepemimpinan yang mengacu pada konsep kepemimpinan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja nilai-nilai dari kepemimpinan profetik ini? Nilai kepemimpinan profetik bisa dilihat
dari Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa nilai kepemimpinan profetik itu ada 3. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ini adalah nilai dari humanisasi atau memanusiakan manusia. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah nilai dari liberasi. Kemudian yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, yaitu adalah transendensi atau menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kemudian apa yang menjadi sifat kepemimpinan dari profetik ini? Yaitu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan juga rasul. Yaitu yang pertama adalah siddiq, di mana di dalamnya ada sifat integritas, adil, jujur, loyal, objektif, perbaikan, dan juga teladan. Kemudian tabligh, informasi untuk umat, menghilangkan kemungkaran, akuntabel dan transparan, menerima kritik, komunikatif, musyawarah, dan juga motivasi. Kemudian fatonah, cerdas secara intelektual, emosional, dan juga spiritual, dapat mengklasifikasikan masalah berikut solusinya, mampu menyusun rencana dan strategi sesuai dengan sumber daya, kemudian selalu inovatif dan juga kreatif, dan beretika juga beralasan. Kemudian yang keempat adalah amanah, tanggung jawab pada perkataan, perbuatan, dan juga pada tugas, tidak curang, legitimasi dan akuntabel, memberikan hak dan hukumnya secara adil, dan selalu menjaga kehormatan dan kepercayaan dari orang lain. Teman-teman mahasiswa sekalian, untuk menambah wawasan kepemimpinan profetik ini, silahkan scan QR Code berikut ini. Ada 2 artikel yang sudah saya hasilkan dan sudah publish di jurnal. Silahkan di-download kemudian dibaca, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Untuk link sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Salam bahagia selalu. Terima kasih. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.